waktu saya mau melahirkan anak pertama saya, Bu. Yang ada saya di situ tuh cuma nyesel aja, nyesel, benar-benar nyesel. Kenapa dari awal tuh saya nggak memperhatikan protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan, Bu. Waktu mau persalinan itu saya sedih banget. Ya harapannya kan saya bisa sama bayi saya gitu ya, Bu, bisa menyusui bayi saya langsung gitu. Makanya pada saat itu saya ya sedih, khawatir, takut. Ya awalnya tuh ngerasain nggak enak badan, kayak meriang, terus sendi-sendi lemes. Aku kan emang selalu hampir tiap 2-3 hari gitu datang ke rumah bokap nyokap ya, buat meeting keluarga lah, kumpul keluarga, terus langsung ngumpet di kamar, dan pas di swab ternyata positif. Saya salah satu tenaga medis di Rumah Sakit Rujukan COVID di Jabodetabek. Pasien COVID di rumah sakit kami masih terus bertambah setiap hari. Melihat pasien datang dengan sesak, membutuhkan ventilator, bahkan harus dilakukan kompresi jantung, itu menjadi hal yang biasa kami temui tiap hari. Saking banyaknya pasien yang datang, akhirnya terpaksa harus tertahan di IGD karena renap dan ICU kami terbatas. Tenaga medis kami juga semakin berkurang karena kelelahan, mengakibatkan teman-teman akhirnya jadi tumbang satu persatu. Saat ini lebih dari 200 negara di seluruh dunia melaporkan terdapat kasus konfirmasi COVID-19. Terdapat lebih dari 119 juta orang terserang COVID-19 di seluruh dunia, dengan jumlah pasien yang meninggal lebih dari 2,6 juta orang. Indonesia menempati posisi kedua di Asia Tenggara dengan jumlah kasus tertinggi setelah India. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1,4 juta orang yang menyebabkan lebih dari 38.000 kematian. Hingga kini angka kejadian kasus pasien positif dan kematian terus meningkat. Dilihat dari situasi penyebaran yang sudah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, COVID-19 menimbulkan dampak langsung pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko yang sangat tinggi. Selain dampak sosial dan dampak pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, COVID-19 juga berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sejumlah pekerja sektor formal terpaksa harus di-PHK dan beberapa lainnya harus dirumahkan. Namun lebih naasnya lagi, dampak ini lebih dirasakan oleh pekerja sektor informal seperti petani, pedagang, buruh, karena mereka tetap harus bekerja untuk mendapatkan dan melanjutkan kehidupan mereka. Yang saya rasa pastinya takut sama sedih sih. Takut soalnya kan COVID cepat menular dan juga bisa meninggal. Sedih juga setelah kejadian itu kan pasar ditutup. Padahal untuk orang seperti kami, kalau nggak jualan ya nggak makan.